bunyikan, makan, bunyikan, makan, bunyikan, makan. Besoknya disebut oleh Nabi SAW di mana ada satu keluarga calon penghuni surga. Ternyata saat makan itu lampu dipadamkan, cahaya dipadamkan, hanya ingin menutupi keadaan yang sangat kekurangan saat itu. Quran surah ke-59 ayat 9. Baik. Al-Hasyr ayat 9. Baik, kita lihat Al-Ansar. Perhatikan sini. Pelan-pelan. Saya keluarkan dulu akar katanya ya, seperti supaya paham dulu. Ini al. Nanti kita tunjukkan, kita belajar cepat bahasa Arab ya. Hati-hati, ini ilmu yang cukup penting, bisa kita terapkan ya. Biasanya kalau antum berhadapan dengan yang penting-penting, kita biasanya tegang atau biasa saja. Tegang, gemetaran atau biasa. Nah, ini saking pentingnya saya tulis pun ini goyang-goyang tuh ini. Ya. Jadi agak tegang ini ya. Apa namanya papan tulis. Tambah dengan ansari. Ansor plus ya. Ini kita turunkan lagi dari kata nasor menjadi nasir. Di sini pelan-pelan. Yuk saya mulai dari al dulu ya. Asalnya kata ansar ditambah jadi al. Al-ansar ya. Al itu salah satu maknanya berfungsi untuk ta'rif, ma'rifah, mengkhususkan sesuatu. Ya. Saya sering contohkan seperti artikel itu dalam bahasa Inggris padanannya. Car banyak tuh di luar. Ya. The car yang itu bukan yang lain. Seakan-akan ingin mengatakan kalau ada ansor-ansor yang lain, bukan ansor yang umum, tapi ansor yang khusus yang hadir di zaman Nabi SAW. Jadi tidak setiap orang Madinah yang ada sekarang disebut dengan ansar. Tidak ya. Ketika menggunakan kalimat al, maksudnya al-ansari, maksudnya kalangan ansar yang khusus, yang hadir di zaman Nabi SAW. Yang punya sifat-sifat yang utama. Jelas di sini? Tugas kita nanti meneladaninya. Teruskan pelan-pelan. Kemudian, ditambah dengan ya nisbah. Ya, di ujungnya. Ya ini disebut dengan nisbah. Nisbah. Apa itu nisbah? Ya. Nisbah itu satu huruf yang berfungsi untuk menyandarkan pada kalimat sebelumnya. Melekatkan identitas biasanya. Ya, menunjuk pada identitas. Identitas. Bisa, saya beri contoh. Kita tinggal di negara apa? Negaranya Indonesia. Kalau kita ingin menunjukkan identitas kita, ya, orang Indonesia, maka A di ujungnya diganti dengan I. Ya. Seperti ini, Ansor ditambah dengan ya, I. Ya. Ansori. Orang Ansor. Kita ingin katakan orang Indonesia. Ya kan? Tulis begini. Baik. Indonesia, ganti ya-nya di akhir dengan I. Ya. Indonesi. Indonesia. Orang Indonesia. Amerika, negara Amerika, orang Amerika, Ameriki, jelas ya? Baik, Malaysia, negara Malaysia, orang Malaysia, Malizi, jelas ya? Filipina, orang Filipin, Filbini, tambah i ujungnya, ya, jelas ya? Baik, pelan-pelan. Bukhara, dari Bukhara, orang Bukhara, Bukhari, jadi ada Al-Bukhari, ya, beliau dari Bukhara, bukan namanya Bukhari, bukan. Ya, dari Bukhara. Nama aslinya siapa? Saya Muhammad. Ya, Muhammad bin Ismail, bin Ibrahim, bin Al-Mughirah, bin Al-Bardizbah, Al-Ju'fi, Al-Bukhari. Ya, dari kota Bukhara. Baik. Antum dari Assalam Jalan Jatiluhur. Ya, dari Jatiluhur. Baik, tambah i ujungnya, di ujung kalimatnya. Al-Jatiluhuri. Ya, baik. Dari Jaka Permai. Al-Jaka Permai. Nah, kurang lebih demikian ya. Silakan masing-masing tinggal pulang aja. Tadi Perumnas, pulang ke rumah. Siapa nama bapak? Saya Doni Al-Perumnasi. Boleh ya? Nasinya apa Pak? Nasi uduk apa nasi apa? Macam-macam ya.
Nah, jelas kan sini? Sudah? Nah, sekarang yuk kita lihat Ansar. Ini penting. Apa itu Ansar? Dan kata Nasara. Nasara itu artinya yang menolong secara total. Yang menolong secara total. Total. Ya. Jadi kalau sudah disebut total itu, maaf ya, kalau sudah disebutkan total, kadang-kadang untuk dirinya pun bisa diberikan untuk orang lain. Ya. Dia punya sesuatu, tapi melihat orang lebih butuh, maka dia akan berikan kepada orang yang lebih dibandingkan dia, sekalipun dirinya barangkali membutuhkan itu. Ya, jelas ya? Baik. Makanya bahasa Qur'annya bisa ditemukan di situ, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Bahkan mereka rela meninggalkan apa yang mereka butuhkan supaya temannya bisa dapat sesuatu. Insyaallah. Ini yang luar biasa. Orang yang disebut dengan nasir, pelan-pelan, jamaknya disebut dengan ansar. Jadi ingin menunjukkan kepada kita bahwa di zaman Nabi SAW ada satu perilaku yang tidak biasa. Bukan dikerjakan oleh satu orang, dua orang, tapi banyak orang-orang dari kalangan Madinah yang sangat luar biasa yang datang menyambut kalangan orang-orang muhajirin yang hijrah, yang bahkan bisa menolong memberikan pada mereka, Masya Allah, apapun yang dibutuhkan, sampai sekiranya orang ini butuh pun akan diberikan pada orang itu dulu dibandingkan dengan dirinya sendiri. Anda pernah nggak mendengar riwayat seperti ini? Ada orang datang kehausan, dibawa oleh orang membawa minuman. Ada orang datang dengan kelaparan, dibawa oleh orang membawakan makanan. Demikian seterusnya. Padahal dirinya sendiri pun itu belum tentu mendapatkannya. Ya. Pernah satu kali, mohon maaf, ada seorang datang dalam perjalanan, kata Nabi, ini ada tamu kita, siapa yang mau menjamunya? Masya Allah, saking inginnya berbuat baik, rebutan. Allah ya Rasulullah. Orang pertama mengacungkan tangan ditunjuk oleh Nabi. Kata Rasulullah, kamu yang menjamunya. Begitu pulang ke rumahnya, seperti pernah kita ketahui kisahnya, Masya Allah, disiapkan makanannya. Uniknya istrinya menidurkan dulu anak-anaknya. Tidur di awal. Istrinya ikut tidur, disiapkan dengan suaminya, kemudian cahayanya dipadamkan. Ketika cahaya dipadamkan, suami ikut menemani tamu ini, ikut makan. Ya, dia bunyikan, makan. Besoknya disebut oleh Nabi SAW di mana ada satu keluarga calon penghuni surga. Ternyata saat makan itu lampu dipadamkan, cahaya dipadamkan, hanya ingin menutupi keadaan yang sangat kekurangan saat itu. Ternyata jatah makan satu keluarga itu yang cuma satu bagian diberikan pada orang itu. Semuanya menahan lapar semalam. Anaknya ditidurkan lebih cepat supaya tidak rewel. Istrinya menemani, dan suaminya itu ternyata cuma ikut-ikutan makan, pura-pura saja. Makannya enggak. Karena itu cahayanya dipadamkan supaya tidak kelihatan. Anda bayangkan. Itulah kenapa disebut dengan ansar. Disebut dengan ansar. Ahli surga hidup dengan Nabi, memberikan apa yang dimiliki untuk kesenangan saudaranya, dan masih bisa dilakukan. Ada orang hidup bermasyarakat, katanya muslim, katanya sangat perhatian, katanya satu tubuh, tapi sifat-sifat ini belum melekat pada diri. Jelas di sini. Karena itu, bertakwalah kepada Allah, siapkan diri kita, setidaknya kalau bukan kita yang jadi jabir, kita bisa menumbuhkan sifat-sifat dari jabir-jabir yang lainnya, di anak Anda, cucu kita, atau yang lainnya. Tapi kalau tak mampu menjadi jabir sepenuhnya, setidaknya ambil dari sebagian sifat